Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah di rumah, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Yang pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi kalian sudah segar dan bisa fokus untuk beribadah. Yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Yang ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari dari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walau kita beribadah secara online, Tuhan juga hadir bersama kita loh. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, kenapa sayang Tuhan? Pastinya hari ini kita siap untuk memuji Tuhan Yesus. Yuk kita mau bersungguh-sungguh lagi untuk mendengarkan Tuhan.
Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu ya Tuhan, untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami, untuk nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami ya Bapa, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Tuhan, Engkau yang bimbing selalu ibadah ini ya Bapa. Kami percaya Bapa Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik pastinya sudah siap nih Kanesa untuk memuji Tuhan. Sekarang boleh berdiri ya adik-adik, jangan duduk. Yuk kita mau tepuk tangan untuk tangan kita gitu. Jangan lupa pakai gerakan ya. Kita ambil perjalanan lanjutnya, kita harus lebih gerak lagi, semangat lagi ya, harus semangat lagi, semangat kita. Dari bunga di taman, oh Yesusku, katakan kasih Yesus indah-indah, oh indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku, lebih dari lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, adik-adik boleh duduk lagi, kita mau masuk ke hadirat Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan.
kasih untuk hari ini kalau kami sudah mulai untuk beribadah. Kami sudah menaikkan pujian Tuhan dan supaya kami mendengarkan firman-Mu, biar apa yang kami dengar boleh kami lakukan dan kami mengerti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Halo adik-adik, wah gimana kabar kalian semuanya di rumah? Kakak harap kalian dalam keadaan baik-baik ya dan sehat-sehat saja, oke? Dan sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita mau dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu, oke? Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, Engkau masih berikan kami kesempatan Tuhan untuk beribadah di YouTube Tuhan, dan biarlah Tuhan apa yang ingin kami dengar, yang ingin disampaikan oleh kakak Minda saat ini Tuhan, biarlah anak-anak, adik-adik yang ada di rumah boleh mengerti, boleh paham dan mengingatnya selalu dalam kehidupannya. Berkati mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang ada di rumah siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah adik-adik, firman Tuhan kita buka Alkitabnya ya dulu di 2 Raja-Raja 2 ayat 6 sampai 12. Nih, udah ketemu belum ya? Udah ketemu belum? Nah, ditungguin nih sama kakak nih, hitung 1 sampai 10 ya. Biar kita bisa sama-sama baca dan kita bisa tahu nih firman Tuhannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kakak harap kalian semua yang ada di rumah sudah ketemu ayatnya di 2 Raja-Raja 2 ayat 2 Raja-Raja 2, maaf ya. 2 Raja-Raja 2 ayat 6 sampai 12. Tapi sebelum kakak Minda jelasin firman Tuhannya, kita sama-sama dengerin dan saksikan video berikut ini ya. Selamat menyaksikan. Tugas pelayanan Nabi Elia di bumi sudah selesai, karena itu Tuhan akan membawanya ke sorga. Tuhan sudah menyiapkan pengganti Nabi Elia dan orang itu bernama Elisa. Nabi Elia menyuruh agar Elisa tinggal di Gilgal, tetapi Elisa tetap mengikuti Nabi Elia kemanapun pergi. Para nabi di Betel dan Yericho memberitahu Elisa bahwa hari ini Nabi Elia akan pergi ke sorga. Tetapi Elisa sudah mengetahuinya, karena itu Elisa mengikuti Nabi Elia pergi ke sungai Yordan. Nabi Elia mengambil jubahnya dan menggulungnya lalu memukulkan ke atas sungai Yordan. Tiba-tiba air sungai itu terbuka ke samping dan Nabi Elia dan Elisa berjalan di tanah yang kering. Nabi Elia menyuruh Elisa meminta sesuatu kepadanya. Nabi Elisa meminta 2 bagian roh dari Nabi Elia. Nabi Elia berkata Elisa akan menerima 2 bagian roh jika dia bisa melihat Nabi Elia naik ke sorga. Tiba-tiba datanglah kereta kuda berapi dari sorga untuk menjemput Nabi Elia. Nabi Elia pergi naik ke sorga dalam angin badai dan Elisa dapat melihatnya. Ketika Elisa merobek pakaiannya, jubah Nabi Elia dari atas jatuh ke bawah dan diambilnya. Kemudian Nabi Elisa pulang melewati sungai Yordan dan memukulkan jubah Nabi Elia ke atas air sungai. Nah adik-adik tadi udah lihat ya videonya tentang apa?
Nah, betul, tentang Elia yang terangkat ke surga dari 2 Raja-Raja 2 itu ayat 6 sampai 12. Nah, di situ ceritanya kan Elia sudah tahu nih waktunya dia untuk pelayanan di dunia itu, di bumi itu udah selesai, dan dia mau diangkat ke surga sama Tuhan. Tapi dia udah siapin penggantinya dia, namanya Elisa. Nah, Elisa ini selalu ngikutin Elia kemanapun dia pergi. Nah, pada saat itu Elisa juga ngikutin Elia waktu itu ya. Mereka bahkan sampai mau menyeberangi sungai waktu itu ya, di ceritanya itu dia ikutin Elia. Dan di akhir perjalanan mereka di situ adik-adik bisa lihat Elia diangkat oleh Tuhan lewat kereta. Ada gambarannya ya, dia ke kereta untuk dia bisa terangkat ke surga. Nah, di situ adik-adik bisa lihat badannya Elia itu udah nggak ada di dunia lagi karena dia terangkat ke surga. Dalam artian apa? Artinya Elia sudah mengalami namanya terpisah dari dunia. Nah, kalau kita sama kita semua orang-orang percaya, kita semua yang ada masih hidup di dunia ini, namanya badannya terpisah dari dunia atau dia sudah tidak hidup lagi di dunia, artinya manusia itu atau kita semua sudah mengalami namanya kematian. Nah, namanya kematian itu buat semua orang mungkin mengalami ketakutan gitu ya, pasti dengarnya ngeri gitu. Apalagi kita lagi pandemi gini, pasti banyak orang yang meninggal gitu karena kena COVID, kena corona gitu ya. Tapi buat kita semua adik-adik ingat ya, ini sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, namanya kematian itu kita terpisah secara fisik aja. Jadi badan kita mungkin nggak ada di dunia, pastinya kita nggak ada di dunia ini badan kita, tapi roh kita nanti di surga gitu ya. Kita akan bertemu bersama-sama lagi di surga, di dalam alam roh gitu ya. Nah, kalau firman Tuhan hari ini mengajarkan tentang Elia, tentang kisah Elia terangkat ke surga, artinya adik-adik diingatkan kembali nih bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, nggak boleh takut terhadap kematian ya. Tetap kita percaya kita nanti akan bersama-sama dengan Bapa di surga, karena kematian itu karena kita meninggalkan dunia ini, kita nggak hidup di dunia ini, itu cara kita untuk bertemu dengan Bapa di surga. Nah, demikian ya firman Tuhan hari ini. Kakak harap kalian mengerti, dan kita minta Roh Kudus juga buat menerangin ke adik-adik semua ya, dan tetap percaya keadaan kita pasti akan segera berakhir ya. Keadaan kita ya, ibadah YouTube ini kita percaya, kita doakan, kita ketemu lagi di dalam gereja di GPI Anugerah ya pastinya, dan kita bisa ketemu muka sama muka, kita bisa salaman lagi sama teman-teman yang lain di sini. Pastinya udah kangen kan ibadah onsite lagi, ibadah di gereja. Nah, kita sama-sama berdoa biar semuanya cepat berlalu ya. Oke, kita kakak harap minggu depan kalian tetap semangat ikut ibadah dan tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan, kemanapun pergi tetap pakai masker, dan jangan lupa nggak boleh pergi yang ke rame-rame ya, jaga jarak dulu ya. Tetap ingat kalian walaupun di sekolah tetap pakai masker, oke? Ya, kita tutup dengan firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan hari ini, walaupun secara singkat Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu akan menyebarkannya lagi secara lebih jelas Tuhan kepada anak-anak, dan Engkau yang memberkati setiap anak-anak yang menyaksikan Tuhan video ibadah ini Tuhan. Berkati dalam sekolah mereka, dalam kebutuhan hidup mereka Tuhan. Orang tua mereka Engkau butuhi, Engkau cukupkan Tuhan apa yang mereka butuhkan Tuhan. Pekerjaan orang tua yang Engkau berkati Tuhan, usaha orang tua mereka Engkau berkati. Apapun yang mereka rencanakan Tuhan dalam kehidupan mereka, Engkau yang lebih tahu, Engkau yang mengerti. Masa depan cerah Tuhan kami percaya Engkau berikan buat adik-adik kami yang ada di rumah, buat semua anak-anak-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini Tuhan, di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Sampai ketemu minggu depan. See you next week adik-adik. Bye bye. Tuhan Yesus memberkati.